Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Labuhan Lala, Bapak Ibu Guru, serta tamu undangan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua atas kesempatan dalam kegiatan penyebaran pemahaman destinasi budaya positif dari SD Negeri Labuhan Lala dengan narasumber Ibu Herni SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 KSB. Marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan melapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Dirijen dipersilakan. Saya ada, sudah siap. Ada teksnya di Bapak. Kuatkan hati. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan
muri, kreatif rancak pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi, lebih bakti pada ibu pertiwi. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Musyabihin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan, kita lanjutkan ke selanjutnya. Mari kita sama awali kegiatan kita ini dengan doa. Bersama-sama kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبارا اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya penyampaian materi kegiatan tentang penyebaran pemahaman atau destinasi positif, penerapan segitiga restitusi serta membuat keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Herni SPD SD. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan menyampaikan materi kita pada modul 1.4 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, apa arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah menuntun. Arti menuntun si murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan menurut pendidikan karakter, menuntun murid untuk memperbaiki pekerjaan. Guru membimbing murid dengan semboyan ing ngarso suntulodu ing madya mangun karsa dan tuturi handayani.
artinya hendaknya pendidikan yang dilakukan dengan mengarahkan segala potensi terbaik guru untuk melayani kebutuhan belajar murid dan dilakukan dengan penuh cinta kasih. Apa yang berubah? Yang berubah yang pertama, cipta itu untuk menajamkan pikiran, rasa untuk menghaluskan pikiran, karsa untuk memperkuat kemauan, sedangkan raga untuk menyehatkan badan. Apa arti merdeka belajar? Pendidikan dilakukan dengan memberikan kebebasan, bukan berarti kebebasan mutlak, tapi perlu tuntunan dan arahan dari guru pada murid untuk belajar mengembangkan potensi diri sesuai bakat dan minat mereka. Guru tidak diperkenankan untuk memaksakan materi, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti murid. Nah, pada modul 1.2 kemarin kami telah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang harus melekat pada guru penggerak adalah yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan itu berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi di antara komunitas praktisi dan lingkungan sekolah, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan kepada materinya, ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mungkin untuk nomor 1 kita mohon, mungkin ada teman-teman yang berpendapat tentang setuju atau tidak. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah setuju tidak dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berkomentar, memberikan tanggapan tentang ini? Bagaimana pendapatnya ibu-ibu, bapak-bapak semua tentang bahwa hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Ya, terima kasih. Daripada ayat itu bisa mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan ini atau tidak? Kalau kita misalkan anak-anak tidak datang sesuai dengan peraturan yang telah kita tentukan, datang 15 menit sebelum bel masuk. Nah, dia tunai itu tiba-tiba pas datang kita berikan, oh karena dia telat, maka dia harus membersihkan halaman sekolah. Menurut ibu bapak guru, apakah hal ini Anda setuju bahwa itu dapat meningkatkan disiplin anak, bahwa kedepannya anak itu tidak akan berbuat terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya, baik. Kita akan bahas nanti mengenai pendapat kita tadi. Kita lanjut ke materinya. Sekarang saya mohon kita semua, coba kita akan melakukan sedikit refleksi. Mohon semuanya kegiatan kita kepalan tangan, semuanya pegang tangannya, dan sobek kertas itu di dalam tangannya ada secari kertas kecil. Kita bayangkan semua. Coba kita buatkan kepalan tangan. Kita mencoba ya bahwa kertas kecil ini kita akan pegang erat sekuat tenaga dan berbagai
Cara pun teman kita yang akan membuka kepalan tangan ini mereka tidak akan bisa. Walaupun misalkan teman kita ini akan membujuk kita, mengancam kita, menghardik kita, merayu, menyuap, apa saja yang akan membuat kepalan tangan kita ini terbuka. Coba kita mulai dari sekarang, coba direvisi sekarang sedikit. Bayangkan kita punya sesuatu di dalam tangan kita ini, dan itu ada teman kita yang akan ingin sekali membuka kepalan tangan kita. Tentu karena ini harga mungkin emas 24 karat di dalam tangan kita ini tidak akan mungkin kita akan berikan kepada teman yang lain. Bagaimana ibu sudah merasakannya, apa yang akan terjadi seandainya ada itu? Ya, ilustrasi apa yang kita dapatkan dari tadi itu namanya perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol, ya. Ilustrasinya ketika kita kepalan tangan kita memegang kertas atau memegang sekeping emas 24 karat yang ada di tangan kita, tidak mungkin kita akan berikan sesuatu itu kepada tangan kita. Berarti di situ ilustrasinya emas ini adalah seperti siswa, kepalan tangan itu adalah gurunya. Ya, guru itu mengontrol murid. Kita akan kontrol ini, kita akan jaga emas ini supaya tidak sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita akan menyuap dia supaya tangan kita ini dibuka, tentu kita itu merupakan, artinya itu orang akan merasa bersalah, ya, kritikan. Nah, selanjutnya ilusi yang terjadi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, akan bermanfaat sekali. Artinya ketika kita memberikan kontrol positif akan memberikan dia itu perlindungan terhadap emas ini supaya tidak jatuh kepada orang lain. Berarti kita sudah ada penguatan di dalam diri kita bahwa saya ingin memberikan yang terbaik buat siswa kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita anak-anak itu kita perintah, kamu harus seperti ini. Kita ingin mereka itu berbuat seperti apa yang kita inginkan. Nah, dari situ kita akan berilusi bahwa itu kita sudah melakukan tindakan disiplin terhadap anak. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih artinya makna dari disiplin. Disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita sudah mengenal nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita lakukan sehari-hari dalam rangka kita pembentukan karakter anak. Sekarang kita bahas apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bisa juga nilai-nilai kebajikan universal antara lain terdiri atas keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran,
keindahan. Nah, ketika kita membiarkan anak-anak kita diperlakukan untuk merdeka, ini menurut sejalan dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan kegiatan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi siswa yang kita kenal dengan nama restitusi, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentu restitusi ini merupakan kegiatan proses kolaborasi. Yang ingin dicapai itu adalah mereka akan menjadi sebagaimana yang harus diperlakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengenali dari restitusi ini? Antara lain ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut kita untuk melihat ke dalam diri kita dan merupakan yang menjadi kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan yang akan kita lakukan. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya saya telah melakukan beberapa keyakinan kelas, ya, karena kita selama ini yang berada di kelas saya adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih bedanya antara mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, ada sekarang sebelum kita akan membahas teori tentang keyakinan kelas dan peraturan dan hukuman. Di sini adalah pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda kendaraan roda 2? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang ini? Mengapa kita sebab untuk keselamatan? Iya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu kita pandemi COVID-19. Untuk apa itu? Untuk kesehatan dan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan misalnya seperti hari ini? Nah, untuk kita mendukung motivasi intrinsik ini, kita akan kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan kita untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini salah satu contoh, Ibu. Mungkin perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa yang jadi keyakinan kelas kita? Sikap apa, nilai apa yang terkandung dalam kalau kita selalu mengembalikan buku pada tempatnya? Merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Berarti kalau kemarin kita buat peraturan di kelas, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, pada keyakinan kelas itu menjadi menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Baik, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, dan itu akan bisa kita lakukan keyakinan kelas kita. Kayak tadi itu kekerasan seperti memukul teman, ya. Iya, itu juga itu merupakan kita keselamatan, kita harus menghargai orang lain. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang ada. Dan tadi alhamdulillah kelas 5A itu sudah membuat keyakinan kelasnya. Nanti sebentar lagi kita akan tayangkan videonya. Baik, selanjutnya kita akan lihat beberapa kegiatan tentang restitusi, segitiga restitusi, yaitu di mana kita akan melihat bagaimana cara kita
membuat keyakinan kelas, membuat anak-anak nyaman dengan peraturan, dengan keyakinan yang telah kita buat disepakati bersama. Ini contoh tadi ya tentang disiplin positif ya yang telah dijelaskan tadi, bahwa motivasi, kontrol tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa semua kita itu harus merasa bisa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, salah satu kasus yang terjadi di kelas 5A adalah anak-anak itu sering membuli temannya. Kejadian kemarin anak-anak kelas 5A sedang asik bermain, tiba-tiba ada beberapa anak perempuan melapor bahwa salah satu di antara temannya itu mengolok-olok nama inisial orang tuanya. Ini yang saya lakukan kegiatan restitusinya. Ini kasus kedua ya, tentang telat terlambat. Ya, baik. Itu salah satu contoh ya yang telah saya lakukan. Ini adalah merupakan tentang bagaimana saya menyusun keyakinan kelas, murid bersama guru kelas menyusun keyakinan kelas. Ini contoh kegiatan video yang telah saya lakukan tadi. Bisa kita laksanakan bersama-sama, ya. Apakah benar Bu? Kita mau kedua kesepakatan kelas sebelumnya? Benar ya? Benar. Kalau pernah, apa coba yang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama? Coba silakan dicantumkan. Bapak, dipapan ya. Baik ya, dari video tadi kita telah berhasil menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga, kasih sayang terhadap teman. Yang keempat, bertanggung jawab mengerjakan tugas.
dan yang terakhir disiplin terhadap waktu. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif dan tentang hasil diskusi saya bersama anak-anak tentang keyakinan kelas 5A. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, acara diskusi, berhubung audiensnya masih sudah mengantuk, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Akan dipimpin oleh Ibu Nur Malantini. Silakan. Berdiri semuanya Bapak Ibu. Ya. Semuanya. Mau yang bergerak atau yang membutuhkan? Oke, kalau begitu kasih luas tempatnya Bapak Ibu. Ya, kasih luas. Kita ke kanan dulu ya. Oke, ikutin saya semuanya. Siap. Pak dundung pak dundung dang pak dundung pak dundung ding ding pak dundung pak dundung dung dang ding dung dung si aha si aha. Oke? Oke. 3, 2, 1. Pak dundung pak dundung dang pak dundung pak dundung ding pak dundung pak dundung dung dang ding dung si aha si aha. Yeay. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan diskusi. Kepada Ibu Hermi SPD dipersilakan untuk memimpin kegiatan diskusi. Dipersilakan, mungkin ada teman yang ingin bertanya tentang budaya positif atau tentang bagaimana kita merubah peraturan menjadi suatu keyakinan kelas kita masing-masing atau keyakinan dari sekolah kita. Kalau tidak ada, berarti sudah jelas ya Ibu-Ibu? Iya. Ternyata teman-teman alhamdulillah sudah, atau mungkin memberikan sedikit tanggapan, sedikit masukan mungkin tentang materi yang telah saya sampaikan. Pertanyaan atau memberikan sedikit tanggapan atau respon terhadap apa yang telah saya sampaikan. Ibu Dian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik tadi dari video yang telah dipaparkan oleh Ibu Herdi tadi mengenai kasus 1 dan kasus 2. Itu kegiatan restitusi ya? Ya. Oh, jadi dari penjelasan tadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin nanti diluruskan oleh Ibu Herdi ya. Jadi kegiatan restitusi kasus tadi itu berarti siswa itu dibimbing untuk menentukan kesalahannya sendiri dan mencari solusi dari kesalahannya itu. Seperti itu Bu ya? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi lagi Bapak Ibu? Ya, sebelum lanjut saya akan. Baik, saya akan tanggapi ya.
Betul sekali Bu, bahwa restitusi itu adalah kita akan membimbing anak, mengajak anak. Ketika dia berbuat salah, dia harus bisa menentukan sendiri cara apa yang bisa dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan itu sendiri. Artinya ketika murid itu berbuat salah, dia sendiri yang akan mencari solusinya atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan anak-anak itu sering tidak mengerjakan PR, kita tidak bisa menghukum langsung dia karena tidak mengerjakan PR, tetapi kita sebagai guru kelas menanyakan kenapa dia sampai tidak mengerjakan PR, apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak mengerjakan PR tersebut. Bisa jadi mungkin dia belum paham materi yang kita sampaikan, atau tidak ada teman yang bisa dia minta tolong mengerjakan tugas itu. Jadi di situ kita akan diminta untuk lebih bijaksana, ya, untuk lebih bijaksana menyikapi masalah yang telah diperbuat oleh siswa, dan tidak serta-merta kita akan memberikan hukuman terhadap anak tersebut, karena hukuman itu tidak akan membuat anak itu menjadi jerah untuk melakukan. Ya, terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Ya, mungkin selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan selanjutnya tanggapan serta pesan dan kesan untuk CGP dari Bapak Kepala SDN Negeri Labuan Lalat. Pada beliau dipersilakan. Tanggapan, kesan dan pesannya. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu ya, kita tentang paradigma baru pembelajaran ini yang mengusung tentang bagaimana konsep pendidikan yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak sekaligus tokoh pendidikan kita, bahwa terkait dengan budaya positif di sekolah ini memang harus betul-betul terus kita bangun, terus kita support, dan di samping itu kita harus memberikan contoh kepada siswa. Misalnya tentang bagaimana kita hadir pagi. Ya, kalau tidak bisa semuanya, minimalnya itu yang piket itu, supaya ada yang dicontohi atau yang dianut perintah-perintahnya oleh anak-anak. Itu maksudnya budaya positif. Satu. Kemudian bagaimana dia harus berdoa ketika masuk kelas dan akan pulang dari sekolah pun harus tetap. Apapun kegiatan kita, sebagaimana saya selalu sampaikan, harus itu dulu. Nah, masalah kita bagaimana kemudian misalnya belum sempat sarapan dulu akibat buru-buru, mungkin karena punya anak kecil dan segala macam, masuk dulu di kelas. Nah, minta dulu mereka berdoa, harus itu oleh ketua kelas. Tidak usah Bapak Ibu yang harus nunggu mereka berdoa. Percayakan bahwa mereka itu bisa. Nah, sehingga potensi-potensi itu muncul pada diri siswa, mereka menjadi percaya diri, mereka dengan sendirinya akan tekun, patuh, taat kepada orang yang memimpinnya, termasuk oleh ketua kelas. Yang terakhir saya ingin berikan tanggapan itu tentang budaya positif penjaga kebersihan. Jangan sungkan-sungkan dan jangan lupa setiap hari kepada siswa itu. Meskipun memang kita harus capek, karena kita sadar sebagaimana kita ketahui anak-anak Labuhan ini beda, sungguh sangat beda dengan sekolah lain yang kita lihat. Karena di rumah mereka kurang perhatian orang tuanya, amat sangat kurang, bukan lagi kurang tapi amat sangat kurang. Kalau kita presentasikan hanya 20% mungkin dari 365 anak itu yang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, bentuk perhatiannya pun macam-macam. Ada perhatian yang memang dia itu diatur dengan aturan, ada yang diperhatikan itu hanya sebatas memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, misalnya sebatas uang belajar, sebatas dia kalau mau apa gitu. Tidak dilihat apa proses pembelajaran yang pernah terjadi di sekolah untuk kemudian direfleksi dan dievaluasi di rumah.
Mungkin begitu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Herni hari ini oleh sebagai calon guru penggerak juga akan menular kepada kita semua, menjadi kita replikasi di kelas kita masing-masing. Replikasi itu kita contoh yang baik-baiknya. Kalau ada yang kurang tepat mungkin masih nanti bisa diskusikan lagi untuk kemudian sebagai masukan dan saran bagi kita semua. Kemudian yang baik itulah yang kemudian kita terapkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanggapan serta pesan dan kesan untuk CGP dari rekan guru yang akan diwakili oleh Bapak Hasbullah SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu PP, yang kami hormati CGP. Alhamdulillah hari ini kita sudah melihat langsung bagaimana proses kegiatan ini, yaitu penyebaran pemahaman destinasi budaya positif di SD Lembun Nalar. Alhamdulillah seperti apa yang diharapkan oleh Ibu calon CGP ini, menanyakan memberi masukan bahwa apa sih manfaat atau apa sih budaya positif itu. Alhamdulillah hari ini dari kemarin beliau-beliau ini telah memberikan kita motivasi-motivasi sehingga dapat kita rasakan melalui apa yang ditayangkan dan apa yang kita perhatikan setiap hari. Ada perbedaan di situ yang menurut beberapa sumber bahwa proses dari kegiatan ini adalah menyederhanakan proses pembelajaran dan untuk memerdekakan siswa agar siswa dapat mengenal, memahami dirinya sendiri, serta apa tujuan yang ingin dicapai siswa itu akan mudah dicapai. Nah, melalui apa yang dilaksanakan oleh CGP ini, alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang memotivasi buat kita semua sebagai generasi penerus bangsa ini, dan juga kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita sebagai calon guru penggerak nanti, bahwa itulah kegiatan positif yang dilakukan sehingga kita dapat termotivasi, bahkan mendapat nilai plus, nilai lebih, karena pada saat ini perubahan kurikulum itu diarahkan kepada kita untuk memanusiakan manusia dan menempatkan siswa itu bukan sebagai objek, tetapi manusia itu adalah sebagai sumber belajar kita. Oleh karena itu terima kasih kepada Ibu CGP yang telah memberi kesempatan kepada saya bahwa apa yang kami rasakan saat ini, alhamdulillah, semoga kami dapat merefleksikan dari kegiatan tersebut sehingga kami nanti pada akhirnya dapat melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan hasil yang sangat maksimal. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasbullah SPD atas kesan dan pesannya. Untuk tanggapan serta pesan dan kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Nurmalantini. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kesepakatan kelas yang kita buat itu akan melahirkan peraturan-peraturan. Kemudian peraturan-peraturan itu akan melahirkan budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik yang harus kita terapkan di sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian segitiga restitusi tadi dijelaskan.
itu merupakan cara penyelesaian sebuah masalah atau sebuah kasus, baik yang kita alami di dalam kelas maupun secara luasnya di sekolah. Perlu kita ingat bahwa mungkin kita mampu menyelesaikan segala persoalan atau kasus-kasus yang ada pada anak-anak peserta didik kita. Namun yang terpenting ini menjadi dasar bagi kita semua, khususnya CGP, sebelum kita melakukan interogasi atau penyelesaian permasalahan, yang perlu kita ketahui yang menjadi dasar adalah kenali dulu psikologis anak, psikologis dirinya maupun lingkungannya. Kalau kita sudah kenali, maka mudah sekali kita itu dalam menyelesaikan masalah. Jangan dulu langsung ditanyakan, dipanggil anak, kemudian tanya jawab, di situ tidak seperti itu dulu. Apalagi langsung menjustif anak tersebut, meskipun sudah kita kenali, oh bahwa dia seperti ini, tidak bisa seperti itu. Kenali dulu yang paling dasar adalah psikologis anak, kejiwaan anak, baik dirinya maupun lingkungan keluarganya. Itu yang paling utama. Sehingga kita tahu arah kemana, caranya kita menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Pengajar Praktek Ibu Nur Marantini. Demikian kegiatan hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Kepala SD Negeri Labuhan Lalar, Bapak Ibu Guru serta tamu undangan. Marilah sama-sama acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Diulang sekali lagi Bu ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di sekolah kita yang cinta ini ya. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang bisa kita laksanakan bersama-sama ya. Apakah pernah Ibu kita membuat kesepakatan kelas sebelumnya? Pernah ya? Nah, kalau pernah, apa coba yang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama? Coba silakan ditempelkan di papan ya. Baik ya, terima kasih kalian sudah menuliskan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ya. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan tadi apa yang telah dituliskan di papan? Coba Harun, apa yang sudah kamu tuliskan tadi anak? Tak boleh saya Bu. Tak boleh. Stop bullying.
Iya, stop bullying. Ada yang lain? Coba Napin. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Taat kepada orang tua. Mengikuti pelajaran di kelas, Bu. Mengikuti pelajaran di kelas. Kepada guru, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya, coba. Hormat terhadap guru. Ya, semuanya hebat ya. Itu adalah merupakan peraturan kelas yang harus kita yang telah kalian buat kesepakatan. Nah, peraturan kelas ini sekarang kita akan mengubah menjadi sebuah keyakinan kita supaya kita bisa melaksanakan dengan baik. Contohnya tadi katanya datang tepat waktu. Itu nilai kebaikan apa yang ada? Apakah disiplin? Kejujuran? Disiplin. Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah disiplin waktu dan tempatnya. Apa contoh dari disiplin tadi? Datang tepat waktu. Terus ada lagi apa lagi tadi? Menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih, maka akan kelas kita menjadi bersih dan indah dipandang, ya. Berarti kesepakatan kelas kita mengenai kebersihan itu adalah keindahan, ya, menjaga keindahan kelas. Sudah ada dua tadi. Tadi yang pertama apa? Nilai kebaikan apa yang ada tadi? Kalau yang disiplin. Ya, kalau tidak stop bullying teman, itu apakah ada kasih sayang di situ atau saling menghormati dengan teman? Kasih sayang, ya. Kita tidak boleh menyakiti perasaan teman. Berarti kita sepakat ya, kesepakatan kelas kita yang ketiga itu adalah kasih sayang, saling menghormati. Iya. Apalagi tadi hormat kepada guru dan teman. Nah, apa nilai kebajikannya tadi? Kasih sayang. Iya. Ada lagi nggak siapa lagi nih? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau kita berdoa berarti kita memanjatkan doanya kepada siapa? Rasa syukur. Iya. Rasa syukur kita. Berarti selanjutnya keyakinan kelas kita sudah ada 4. Rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ada lagi nih? Datang tertib dalam kepelajaran berarti sama dengan sama dengan datang disiplin. Oh, berarti hari ini kita sudah menyepakati ada 4 keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga saling menghormati. 4 rasa syukur, ya, rasa syukur kita. Ada yang tidak sering mengerjakan PR? Saya, Bu. Iya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengerjakan PR? Harus ada rasa apa kita? Bertanggung jawab terhadap tugas. Pasti 5 ya. Setuju dengan rasa tanggung jawab? Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti hari ini kita telah menyepakati 5 keyakinan kelas 5A. Yang pertama apa? Disiplin. 2 kasih sayang. 3
pengurus kelas untuk membuatkan secara bersama-sama kesepakatan kelas yang akan kita tempelkan nanti supaya bisa dipedomani dan bisa kita laksanakan oleh semua kita yang ada di sini. Setuju? Setuju. Baik, sekian. Alhamdulillah hari ini sudah tercapai 5 keyakinan kelas 5A. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Ingat keyakinan kelasnya? Nah, ada yang membuat ketakutan. Stop muka. Sehingga Aini menangis tersedih-sedih. Saya bermain-main, habis itu saya menyebut nama inisial Aini, yaitu huruf T. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Ya Bu, tidak boleh membuli teman. Apa yang kamu lakukan sehingga hal itu tidak akan terjadi lagi? Saya berjanji akan tidak membuli teman dan saya akan meminta maaf kepada Aini. Ya, terima kasih anak ya atas etikat baikmu. Semoga kedepannya kamu tidak boleh mengulang lagi ya. Saya senang berkomunikasi dengan Ibu Aini. Terima kasih sudah membimbing saya sampai menyelesaikan masalah ini. Kesha, kamu tahu nggak kenapa ibu pakai kamu ke sini? Ya, kenapa nak? Telat datang ke sekolah. Kenapa kamu bisa telat ke sekolah? Tidur kemalaman. Nah, sekarang kalau kamu tidur kemalaman, akhirnya kamu ke sekolah telat. Bagaimana caranya anak supaya kamu nggak telat lagi ke sekolah? Tidak tidur terlalu malam. Ya. Supaya nanti kalau kamu bisa bangun lebih cepat, datang lebih awal, bisa menyelesaikan tugas kamu lagi ya. Ya. Apa yang kamu lakukan supaya tidak tidak telat lagi ke sekolah? Tidak terlalu. Ya. Terima kasih ya. Semoga nanti Kesha selanjutnya bisa melaksanakan tugas dan tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Ya. Nah, sekarang silakan boleh melakukan. Merasa senang diajak berdiskusi dengan Ibu Herni. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih Bu Herni.